Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Setiawati dengan NPM 1911090130 dari Fisika 5D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama SHM as circular motion, yang kedua Coulomb force between charge using for fluid. Nah, kita langsung saja ke pembahasan pertama. SHS, simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana. Nah, gerakan benda di alam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gerakan periodik dan tidak periodik. Gerakan periodik adalah gerakan yang terulang-ulang dengan interval pengulangan yang sama. Sebagai contoh, gerakan bulan mengelilingi bumi. Benda yang bergerak berulang-ulang melalui titik keseimbangan disebut dengan gerak osilasi. Contohnya, getaran tali. Nah, gerak osilasi dapat dinyatakan dengan fungsi sederhana, yaitu fungsi sinus dan kosinus. Selanjutnya, definisi pada gerak harmonik sederhana. Pertama, amplitudo adalah simpangan maksimum dari partikel yang bergerak terhadap titik keseimbangan. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh partikel untuk melakukan satu kali osilasi. Frekuensi, jumlah osilasi yang dilakukan partikel per detik. Pergeseran, jarak posisi partikel pada suatu saat terhadap titik keseimbangan. Kecepatan gerak partikel pada suatu saat. Dan yang terakhir, percepatan gerak partikel pada suatu saat. Nah, selanjutnya ke coding MATLAB-nya. Nah, kode ini menunjukkan persamaan gerak SHM, bahwa SHM adalah jenis gerak melingkar. Nah, kita menggunakan clear all, dan CLC. Clear all pertama yaitu untuk membersihkan ruang kerja, yang kedua untuk menutup semua pot dan gambar yang sebelumnya telah digunakan, dan CLC membersihkan common window-nya. Nah, di sini N nilainya 1080 menyatakan fase total osilasi, A0 sama dengan 10 ini menyatakan amplitudo, dan theta 1 sama dengan 0 ini menyatakan nilai awal theta. For I sama dengan 1 dibagi N ini untuk loop untuk menemukan sudut fase. Nah, theta 1 ini merupakan sudut sebelumnya, dan theta 1 plus 1 ini merupakan sudut yang baru. Theta ini diukur dalam radian. Nah, kita mengubah theta I plus 1 ini menjadi derajat dengan mengalikannya dengan pi per 180. Jadi, alpha I adalah theta I plus 1 baru yang diukur dalam derajat. Alpha I sama dengan pi per 180 kali theta I plus 1. Nah, dalam 3 loop berikutnya, X mewakili harmonik sederhana. Pertama, osilator, dan Y mewakili osilator harmonik sederhana yang kedua. Ini untuk loop untuk menemukan posisi kedua SHO. Nah, ini untuk persamaan posisi SHO yang pertama, posisi ini. X sama Y. Ini persamaan posisi yang kedua. Selanjutnya yaitu kecepatan SHO. Nah, ini kita tambahkan V-nya, di sini juga V. Nah, ini persamaan kecepatan SHO yang pertama dan ini yang kedua. Selanjutnya ke acceleration, percepatan kita ganti V-nya dengan A. Nah, ini persamaan 1, persamaan 2. Selanjutnya kita ke plot phase angle versus position. Sudut fase versus posisinya. Nah, line width ini untuk mengatur lebar lainnya. Line width yang plot alpha X-nya. Nah, X label phase angle ini menambahkan teks di samping sumbu X-nya. Nah, Y labelnya amplitudo ini di samping sumbu Y-nya. Nah, Y-lim min 12 ini untuk batas limit dari Y-nya. Nah, kita beri nama plotnya yaitu phase angle versus position. Selanjutnya yaitu kita ke plot phase angle versus velocity. Tadi kan
position sekarang velocity. Velocity kan kecepatan, berarti ini kita ganti dengan Vx, Vy. Nah, X labelnya tetap pas angle dan Y labelnya diganti dengan velocity. Nah, titelnya menjadi pas angle versus velocity. Selanjutnya ke acceleration. Berarti plotnya pas angle versus acceleration. Acceleration percepatan berarti ini diganti AX dan AY. Dan X labelnya tetap, Y labelnya acceleration. Nah, titelnya menjadi pas angle versus acceleration. Selanjutnya ke plot untuk menunjukkan bahwa kedua SHO. Nah, titelnya diganti dengan simple harmonic motion as circular motion. Selanjutnya kita menggabungkan ketiga plot yang pertama, yaitu acceleration, velocity, dan position. Position, velocity, dan acceleration. Nah, yang pertama, Y labelnya diganti dengan amplitude. Ini untuk posisinya. Yang kedua, yaitu Y labelnya diganti velocity. Dan yang ketiga, Y labelnya diganti dengan acceleration. Nah, sebelumnya ini saya telah membuat skripnya dan di-save. Jadi kita langsung bisa run. Nah, setelah di-run, maka akan muncul gambar pertama, yaitu ini pas angle versus position. Seperti ini, Y-nya tadi kan diganti dengan amplitude. X-nya tetap pas angle. Yang kedua yaitu pas angle versus velocity. Y-nya menjadi velocity, X-nya tetap. Ketiga yaitu pas angle versus acceleration. Y-nya acceleration, X-nya tetap. Yang keempat yaitu simple harmonic motion as circular motion. Nah, yang kelima yaitu gabungan dari ketiga plot, yaitu acceleration, velocity, dan amplitude. Selanjutnya, kita ke pembahasan kedua, yaitu column force between charge using for loop. Nah, gaya kolom antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya masing-masing muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Untuk muatan bertanda sama akan tolak menolak dan berlawanan akan tarik menarik. Nah, rumus gaya kolom yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat A vektor satuan, di mana K yaitu 1/4 pi epsilon 0 atau bernilai 9 × 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Nah, epsilon 0 ini nilainya yaitu 8,854 × 10 pangkat min 12. Nah, Q1, Q2 yaitu muatan listrik di titik 1 dan di titik 2, dan R ini jarak antara kedua muatan. Nah, di sini saya telah membuat skripnya dan sudah di-save. Kita langsung saja, yaitu program ini untuk menghitung gaya kolom antar muatan. Kita pakai clear all, have, see, forge. Enter your username. Selanjutnya yaitu inisialisasi variabel, misalnya posisi muatan dan konstanta fisik. Nah, di sini R in sama dengan input enter position in M as X dan Y. Masukkan nilai posisinya untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, X I charge R in 1 ini komponen posisi pada sumbu X. Nah, ini pada sumbu Y. Terus kita enter, masukkan C-nya. Nah, temukan X min, X max, Y min, dan Y max. Nah, epsilon 0 bernilai ini berasal dari sini, konstanta. Sesuai dengan rumus gaya kolom. K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, K ini, konstanta ini yaitu 1/4 pi epsilon 0.
Nah, epsilon ini nilainya 8,85 pangkat min 12. Selanjutnya, ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatan. Nah, initialize component of total force to 0. Inisialisasi komponen gaya total ke 0. Berarti ini 0,0. Selanjutnya yaitu ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. For G charge sama dengan 1 bagi N charge. Jika I charge ini nggak sama kayak G charge. Hitung komponen jarak vektor antara dua muatan. XIJ sama dengan XI charge dikurang XG charge, begitupun untuk sumbu Y-nya, dan RIJ akar X1J kuadrat plus Y1J kuadrat. Nah, hitung komponen X dan Y dari gaya antara dua muatan ini menggunakan hukum Coulomb. Fx sama dengan Fx plus konstanta Qi charge dikali Qg charge kali Xij dibagi Rij pangkat 3. Ini I charge berarti sama kayak Q1, Q2. Nah, sama halnya untuk sumbu Y-nya. Di sini ganti dengan Y. Selanjutnya di N. Nah, ini untuk plot posisi. Plot posisi CLF. Nah, ini kita hapus jendela gambar grafiknya dulu. Nah, selanjutnya blocks X, Y, BO, axis, X-min, ini. Add force direction to position of charge. Nah, ini kita menambahkan arah gaya ke posisi muatan. Nah, hold on, V4, XY, V, X-net, F, V, Y-net, R. Gambar panah untuk gayanya. Nah, titelnya kita masukkan nanti username, data. Nah, di sini position of charge and direction of force. Ini ada X-label yaitu XM dan di labelnya YM. Nah, di sini kita bisa langsung run. Nah, setelah di run maka akan muncul yaitu username. Sesuai dengan perintah yang pertama, enter your username. Kita masukkan saja nama Ratna Setiawati. Nah, enter the number of chance. Nah, sesuai dengan modul, berarti kita 2. Ini yang 1, ini 2. Berarti sini 2. Enter position in M as X, Y. Yang pertama. Itu berarti ini X-nya 3, Y-nya 2. 3, 2. Enter chart in C-nya. Satu. Nah, ini for chart yang kedua. Yang kedua ini posisinya 2, 3. Berarti 2, 3. Charge-nya min 2. Nah, setelah di enter maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini sudah sama. Nah, di sini username-nya yaitu Ratna Setiawati. Ini tanggal buatnya, G-force-nya yaitu position of charge and direction for force. Di sini dituliskan gaya yang 1 untuk X komponennya bernilai negatif 6,35 sekian dan Y-nya positif. Nah, untuk yang kedua, X komponennya positif dan Y komponennya negatif. Nah, untuk arah gaya Coulomb adalah sebagaimana telah dijelaskan pada percobaan listrik statis, yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Menentukan arah gaya Coulomb sangat penting, terutama pada kasus ketika terdapat lebih dari satu gaya Coulomb
yang dialami oleh titik muatan. Sederhananya, apabila gaya kolom mengarah ke kanan atau ke atas, berarti yang satu ini ke atas, maka gaya kolom bernilai positif, berarti satu ini bernilai positif. Jika gaya kolom mengarah ke kiri atau ke bawah, maka gaya kolom bernilai negatif. Nah, dia kan ke kiri atau ke bawah, dia arahnya ke bawah, berarti di sini negatif. Makanya di sini tadi saya masukkan min 2-nya negatif dan satunya positif. Mungkin itu saja video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.